Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penyajian data. Ada beberapa cara penyajian data. Sekarang kita belajar tentang ukuran pemusatan. Kita lihat yang pertama, ukuran pemusatan itu adalah ukuran pusat dari sekumpulan data. Ukuran dari pusat sekumpulan data. Ukuran pemusatan ini ada 3, ada rata-rata, median, dan modus. Rata-rata ini paling banyak dia digunakan. Kenapa? Karena dia mudah dihitung, memanfaatkan semua informasi yang tersedia sebagai penduga nilai tengah lebih stabil daripada median. Bisa dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Misalnya kita punya nilai 1, 2, 3, 4, 15. Berarti X-nya sama dengan 5. Apanya yang X-nya? X bar ini. X barnya sama dengan 5. Jumlahkan semuanya dibagi dengan 5. Padahal sebagian besar nilainya kecil dari 5. Jadi yang pencilan itu adalah 15. Dia membuat rata-ratanya lebih besar. Lalu yang kedua itu median. Median itu mudah dihitung jika jumlah observasinya sedikit, tapi dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Misalnya 1, 2, 3, 4, 15. Mediannya tetap 3. Apa syarat median? Syarat median adalah data itu harus diurutkan dulu dari yang kecil sampai yang besar atau sebaliknya. Modus itu tidak memerlukan perhitungan. Dapat digunakan untuk data kuantitatif dan kualitatif. Tidak ada artinya untuk jumlah data sedikit, paling sedikit dipergunakan. Itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari ukuran pemusatan. Sekarang kita lihat masing-masingnya. Rata-rata atau mean ini untuk populasi, jika X1 sama dengan X2 sampai dengan Xn, maka nilai tengahnya itu sama dengan mu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n xi dibagi dengan n. Contohnya ini, produksi 5 buah kolam ikan itu adalah berapa? Rata-ratanya. Berarti 500 tambah 600 tambah 400 tambah 500 tambah 750. Berapa ini? Itu dibagi 5. Itulah rata-rata dari populasi. Lalu ada lagi rata-rata sampel. Rata-rata sampel itu adalah bagian dari populasi. Apa bedanya dengan rata-rata populasi? Kalau rata-rata populasi sama dengan mu, karena itu adalah parameter, maka pada sampel itu adalah X bar. Sigma rumusnya sama I sama dengan 1 sampai N kecil bagi XI dibagi N kecil. Jadi N besar karena jumlah dari populasi. N kecil karena N kecil ini diambil dari N populasi. Contohnya ini, dari 7 kaleng ikan tuna yang diambil secara acak dari sebuah toko, ternyata masing-masing berisi benda asing sebanyak 1,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitunglah rata-ratanya. Bagaimana cara kita menghitung rata-ratanya? Kita jumlahkan ke 7 data kita bagi dengan 7. Selanjutnya ada lagi median. Apa itu median? Median itu adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah jika datanya berjumlah ganjil, dan rata-rata data yang berada di tengah bila datanya berjumlah genap, bila seluruh nilai pengamatan itu disusun berurutan. Ini misalnya ada nilai 5 orang mahasiswa. Berarti untuk mencari mediannya kita urutkan terlebih dahulu. Karena dia 5, datanya berarti yang di tengah-tengah. 86 adalah mediannya. Kalau misalnya data kita genap, setelah kita urutkan dari yang kecil sampai yang besar, berarti di sini median kita adalah 9 tambah 11 bagi 2. Berarti 10. Lalu ada lagi modus. Modus itu adalah nilai pengamatan yang mempunyai frekuensi paling besar. Contohnya ini, ada bobot 10 ekor anak ikan mas, 233, 55, 55, 57, dan 8 gram. Yang mana modusnya? Modusnya adalah 5. Panjang kerapa 11 ekor udang windu yang tertangkap adalah ini. Mana modusnya? Modusnya ada 2. Ada 2 dan ada 6. Sehingga dia disebut dengan bimodal. Lalu lebar karapas 5 ekor kepiting. Ini. Yang mana yang modusnya? Tidak ada modus. Kenapa? Karena semua datanya sama banyak.
Jika data yang kita miliki banyak, maka data tersebut bisa kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan kita hitung ukuran pemusatan, letak, dan ukuran keragamannya. Ini langkah-langkahnya sudah kita pelajari minggu lalu. Ini untuk menghitungnya, ukuran pemusatan pada tabel distribusi frekuensi. Ini untuk rata-rata, X bar sama dengan X0 ditambah P, sigma FICI dibagi dengan sigma FI. Untuk modus, ini dia rumusnya. Untuk median, ini dia. Sekarang kita lihat contohnya. Data berikut adalah jumlah pelanggan bengkel utama servis selama 1 tahun. Buatlah tabel distribusi frekuensi dan tentukan ukuran pemusatan data di atas. Berarti apa yang kita hitung terlebih dahulu? Kita hitung jangkauannya. Jangkauannya itu adalah data yang paling besar dikurang dengan data yang paling kecil. Banyak kelas kita pakai aturan Stargate, dapatnya 7. Lebar kelas kita dapatnya 12,6, digenapkan jadinya 13. Pilih ujung bawah kelas adalah 10. Ini datanya yang paling kecil. Dari sini bisa kita susun tabel distribusi frekuensi ini 10 sampai 22, 23 sampai 35. Ada 7 kelas interval. Di sini adalah lebar kelasnya. Lebar kelasnya itu adalah banyaknya data yang terkandung dalam kelas interval ini. 10 sampai 22 ada 13 data di situ. Berarti lebar kelas kita P sama dengan 13. Hitung rata-rata median, modus, dan simpangan baku. Simpangan bakunya belum kita hitung ya. Ini dia rata-ratanya. Gimana caranya? Kita misalkan dulu CI. CI ini adalah kode kelas ke I. Kita letakkan 0 di sembarang tempat. Kebetulan saya meletakkan 0-nya di sini. Berarti ke atasnya berkurang 1, ke bawahnya bertambah 1. Lalu kita tambah lagi satu kolom, FICI. Berarti 3 frekuensi ini dikali ini. 3 kali 4 min 12, 4 kali min 3 min 12, 5 kali min 2 min 10. Lalu kita jumlahkan, kita peroleh sigma FICI-nya sama dengan 10. Yang ini adalah sigma FI-nya. X0. X0 itu adalah titik tengah rataan sementara di mana kita meletakkan 0. Jadi kalau 0 saya di sini, berarti X0 saya di sini. Kalau misalnya 0-nya nanti masih saya buat di sini, berarti X0-nya di sini. X0 68 ditambah 13 lebar kelas sigma FICI. Kita peroleh rata-ratanya 65,83. Lalu kita cari modus lagi. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Berarti di sini ini adalah modus kita. Berapa lebar batas bawah kelas modus? Ini 74,5. Ini L0-nya, batas bawah kelas modus. B1-nya mana? B1-nya adalah 20 kurang 14. 20 ini frekuensinya dikurang 14. Itu B1. B2-nya 20 dikurang 6. Kita masukkan rumusnya. L0-nya 74,5 tambah 13 ini 6 per 20 sama dengan 78,4. Selanjutnya yang terakhir itu adalah median. Untuk mencari median, pertama kali itu adalah kita cari dulu letak median. 60 tambah 1 bagi 2 sama dengan 30,5. Saya tambahkan kolom di sini F besar, artinya apa? Frekuensi kumulatif. Ini 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12, 12 tambah 8 20, 20 tambah 14 34. Ini dia. Itu F besar. Ini F kecil, berarti ini kelas median. Berarti mediannya sama dengan L0 ditambah C, N per 2 dikurang F besar per F kecil. Kita masukkan nilainya, sehingga kita peroleh median kita itu adalah 70,78. Sekian, terima kasih.